Halo semua, selamat datang di channel Ngopi Break. Akhirnya sudah 4 bulan dari beli. Tiba waktunya untuk jadwal servis kedua. Jarak tempuh motor sudah mencapai sekitar 3 ribuan kilometer. Ada 3 keluhan yang dirasakan selama pemakaian terakhir. Seperti setiap pagi motor dipanasin karena kalau enggak motor bakal berbet. Kadang awal dinyalain mesin motor sering mati lagi. Harus dibantu sedikit buka gas pas dipanasin. Bahkan ketika sudah jalan pun, kadang pas turun gas atau tutup gas full, seperti pas di posisi tidur, mesin suka mati sendiri. Yang kedua, ban kadang terasa oleng. Dan yang ketiga, ISS sudah mati dari 1 minggu setelah servis pertama. Jadi setelah servis pertama, ISS selalu saya matikan atau saya off-kan. Nah, berbekal 3 keluhan tadi, motor saya bawa ke bengkel resmi Honda. Jika mengacu pada buku pedoman, ada banyak poin yang harus diperiksa pada interval servis kedua. Namun, ketika saya perhatikan, montir lebih fokus cek dan bersihkan bagian kirian motor, ganti oli, dan cek keluhan-keluhan yang saya sampaikan. Ya sudahlah ya, mungkin pas dicek lengkap saya lagi nggak merhatiin. Yang penting nantikan setelah selesai motornya bakal saya tes dulu, apakah sudah sesuai atau belum. Untuk servis kedua ini, saya berterima kasih sama montirnya. Karena ketiga keluhan yang saya rasakan dari motornya diperbaiki dengan baik. Ternyata penyebab motor sedikit berbet, tarikan awal lambat ketika pagi, dan ISS mati itu dari settingan langsam motor yang rendah. Sesuai prediksi saya sebelumnya sih, cuma saya nggak mau ngoprek sendiri. Pokoknya selama masa garansi, apapun kendala yang ada di motor, yang bukan karena kesalahan pemakaian, saya mau bengkel resmi yang handle. Jadi masuk akal ya, setelah settingan langsam dinaikkan, motor nggak gampang mati atau berbet. Dan ternyata syarat aktif ISS pun settingan langsam nggak boleh terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, ISS nggak akan ke-trigger untuk aktif. Servis itu ternyata penting ya, motor belum pernah saya bawa jauh. Pemakaian harian pun jarak tempuhnya pendek-pendek. Tapi ketika blok CVT dibuka, dipreteli, dan disemprot kompresor angin, itu debunya Masya Allah tebal banget. Gak nyangka sih. Bersyukur di servis kali ini saya dapat montir yang bagus. Kerjanya telaten, sampai pengingat oli change di speedometer pun dia yang setting. Soalnya di servis pertama montirnya nggak setting ulang. Saya sendiri yang setting di rumah. Tapi agak sedikit bingung, filter udara dibersihkan juga. Karena kalau dari petunjuk sih filter udara nggak bisa dibersihkan ya. Bukan nggak bisa sih, tapi nggak ngaruh kalau dibersihin juga. Jadi harusnya diganti kalau sudah waktunya. Nah setelah selesai dan motor saya coba, motor jadi enak tarikannya. Di awal motor udah bisa akselerasi dengan mulus. Yang sebelumnya seperti kayak ada jeda buat si motor berakselerasi kalau ditarikan awal. Sekarang motor bisa naik dengan konstan. Settingannya pas buat saya. Cuma memang sebenarnya langsamnya masih agak sedikit tinggi, sedikit aja. Gara-gara settingannya enak, saya jadi sering kepancing buat narik-narik gas terus. Kesimpulannya di video ini, servis dan ganti oli itu penting, apalagi kalau terasa ada keluhan di motornya. Dengan ganti oli, mesin jadi terawat, dan ternyata kondisi jalan yang saya lalui cepat membuat bagian dalam blok CVT berdebu. Jadi servis itu sekali lagi penting ya, apalagi masih baru, masih ada kupon gratis, harus dimanfaatkan ya guys ya. Dengan catatan harus dapat montir yang bagus juga, kalau perlu ditandai tuh montirnya, supaya servis berikutnya dia lagi yang pegang motor kita. Oke, cukup sekian video kali ini, terima kasih yang sudah menonton, ciao.